berusia 32 tahun ini pun membeberkan fakta terkait alasannya memutuskan Christian lantaran mantan kekasihnya itu dianggap sudah berbohong dan mengkhianati cintanya. Saya menemukan bahwa dia tidak jujur tentang hubungannya dengan wanita lain. Dan kebohongan yang terjadi beberapa kali itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya abaikan. Sudah pastinya bagi Manohara untuk mengakhiri kisah cintanya dengan pria yang sudah menjadi pacarnya selama setahun itu. Namun sebagai wanita, ia tak sanggup harus menjalani cinta dengan kebohongan dan pengkhianatan. Meski sudah tak lagi bersama, Manohara tetap meminta para fansnya tetap mendukung Christian dan memohon agar tak ada lagi yang menanyakan perihal asmaranya dengan YouTuber tersebut. Saya meminta agar semua pertanyaan tentang hubungan kami berhenti di sini. Terima kasih. Tutupnya. Penampilan Alisa Dagise yang tengah hamil saat menghadiri pernikahan sahabatnya Ranggas Ananta Laksamana atau yang kerap dijuluki Pangeran Jaksel dengan Enji Prigianto di Maroko tuai sorotan. Seperti Alisa Dagise yang berbalut dress panjang berwarna coklat muda dengan aksesoris yang tak kalah glamor. Outfit dan aksesoris yang melekat pada istri Al-Ghazali tentu bukan barang dengan harga yang murah. Penampilan Alisa yang mewah dan glamor semakin menambah aura kecantikan wanita yang tengah mengandung hamil anak pertama. Gaya rambut yang dipilih oleh Alisa terbilang simpel namun tetap elegan dengan aksesoris kacamata hitam yang ia pakai. 11 Januari 2026 menjadi hari paling emosional bagi pasangan musisi kenamaan Arman Maulana dan Dewi Gita. Tepat di tanggal itu, Arman dan Dewi Gita baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-32. Tapi uniknya, bukan pelukan hangat, buket bunga atau barang mewah yang didapat di hari jadinya. Justru Dewi Gita syok melihat suaminya memeluk sepeda baru berwarna emas yang ia sembunyikan di dalam selimut. Sontak saja, adegan ini membuat warganet terhibur seraya memberikan doa untuk dua sejoli yang cintanya tak pernah pudar di tengah maraknya perceraian para selebritas tanah air. Pemirsa, Aureli Moremans kembali viral setelah dirinya merilis buku memor yang membahas pengalaman pahit masa lalunya bertajuk Broken Strings yang dibagikan Aureli secara gratis di media sosialnya. Dalam buku yang dirilisnya, Aureli mengungkapkan fakta perihal kisah pahitnya menjadi korban grooming saat usianya 15 tahun oleh pria yang usianya 2 kali lipat dari usianya kala itu. Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku di-grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir 2 kali umur aku. Hanya itu, artis berusia 30 tahun ini juga mengalami manipulasi kontrol hingga pemaksaan pernikahan, namun perlahan tapi pasti, Aureli berhasil menyelamatkan diri sendiri. Tentang manipulasi, kontrol, dan proses pelan-pelan belajar menyelamatkan diri sendiri. Pernah dipaksa melakukan pernikahan di saat usianya masih di bawah umur, Aureli akhirnya bertanya kepada ChatGPT terkait dokumen dan status pernikahannya dahulu yang dianggap tak sah, namun malah dijadikan alat bukti oleh seseorang jika ia pernah menikah dengan Aureli. Yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya, tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya nomen, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Aureli pun menanyakan jika ada orang yang menggunakan dokumen tersebut untuk menyerang dan menjatuhkan nama baiknya dengan mengaku jika Aureli pernah menikah, apakah bisa menyeretnya ke jalur hukum? Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang nggak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran konten. Ya, meski dalam bukunya, Aureli tak pernah menyebut nama asli dan menyamarkan namanya dengan sebutan Bobby, namun curhatan artis yang tengah hamil ini tentang perlakuan kasar Bobby justru mengarah ke Robby Tremonti, mantan kekasihnya. Tahun 2011, Aureli dan Robby memang sempat bikin heboh setelah Robby mengaku jika dirinya dan Aureli sudah menikah hingga saling perang argumen di layar kaca. Mencuatnya buku Broken Strings membuat Robby diserang netizen dan menuding jika sosok Bobby adalah dirinya. Mendapat serangan netizen, Bobby pun menanggapinya dengan menyinggung perihal aturan hukum. Karena buku yang tidak mencantumkan nama saya ini, impact-nya sangat besar buat saya, psikologi saya. Hari ini, Instagram saya yang cuma 29 followers ke Instagram saya di situ. Sekarang berapa? 30
8 juta something ya? Iya. Coba ya gue lihat ya. Akankah Robby berencana menabuh kembali genderang perang dengan Aureli hingga akan menyeret mantan kekasihnya ke polisi? Siapa? Kalau ini nggak bisa dibuktikan tokonya siapa, saya tekankan lagi. Kalau nggak bisa dibuktikan, apakah teman-teman di rumah yang menilai? Lagi-lagi Jule. Setelah sebelumnya sempat heboh, diisukan dekat dan liburan bareng dengan aktor tampan Jeffrey Nicole, Julia Prastini alias Jule kembali bikin jagat maya heboh. Bukan soal dengan siapa Jule menggandeng pria, melainkan ihwal pengakuan mengejutkannya sempat mendapat kekerasan dalam rumah tangga ketika masih memberai kebersamaan dengan Nadehun. Chat diduga Jule itu viral di media sosial. Dan yang cukup mengejutkannya lagi, perselingkuhan itu ia lakukan karena kerap mendapatkan kekerasan dari Dehun. Alasan kenapa selama ini Jule diam karena ia memikirkan ketiga anak-anaknya. Jika ia buka suara, Dehun bakal dihujat mati-matian oleh warganet. Sontak saja, pengakuan itu pun tak langsung dipercaya oleh warganet. Beberapa warganet menyebut jika KDRT diungkap hanya untuk menutupi tabiat Jule yang kerap gonta-ganti pasangan. Karena tak merasa melakukan semua yang dituduhkan Jule, Dehun pun akhirnya buka suara. Dalam siaran live-nya, ayah 3 orang anak itu dengan santai membantah semua fitnahan Jule kepadanya. Lewat laman foto berbagi, ia membuat bantahan. Karena tuduhan ini khawatir mempengaruhi ketiga anaknya, Dehun pun akhirnya buka suara. Fitnah, banyak fitnah ini. Banyak yang fitnah. Kagak benar ya guys, nggak usah peduli. Ya, aku juga santai aja karena aku nggak pernah kayak melakukan hal-hal yang ya malu lah. Makanya aku bisa berani. Kalian kan tahu aku, di dunia ini emang banyak fitnah. Hidup damai dan bahagia pasca cerai dari Koh Apek, Dinar Candy mulai move on dan kerap pamer kemewahan. Bagaimana tidak, sempat mengalami penipuan hingga mengalami kerugian 5 miliar, Dinar malah pamer rumah mewah ketiga yang dibangunnya dengan dana 20 miliar. Benarkah Dinar rela tak pelesiran ke luar negeri dan beli tas branded demi melunasi rumah barunya? Sudah memiliki rumah mewah 3 lantai dengan fasilitas lift dan berada di kawasan elit di kawasan Tangerang, Dinar kini tengah getol cari cuan lagi demi mengisi interior rumah mewahnya. Benarkah membeli rumah mewahnya, Dinar rela melakukan segala cara agar bisa viral demi mengumpulkan cuan? Ya, demi menjaga eksistensinya, Dinar kini juga mendekati sederet selebgram ataupun selebriti yang tengah viral, diantaranya Lisa Mariana dan Natalie Hosher, hingga ikut memberikan komentar di setiap kasus perselingkuhan. Sudah tenar dan tajir, tentu mudah saja bagi Dinar untuk mendapatkan pacar baru. Namun Dinar rupanya masih menyimpan rasa trauma pasca sempat menikah siri dengan Koh Apek, pengusaha kapal tongkang. Benarkah lantaran gampang bucin, Dinar memilih fokus urus usaha dibandingkan cari pacar? Benarkah banyak pengusaha hingga bule mengincar Dinar untuk dijadikan kekasih? Baru saja go publik dan pamer kekasihnya Christian Hansen yang merupakan seorang YouTuber asal Denmark, Manohara Odelia Pinot, tiba-tiba saja mengumumkan jika jalinan kasihnya dengan Christian sudah berakhir di akun media sosial miliknya. Karena pemberitaan dan pertanyaan media yang terus berlanjut, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya dan @thechristian Hansen sudah tidak bersama lagi.